Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Hidupkan Ilmu, kajian Ihya Al-Ghazali, paragraf per paragraf. Ruang kita menyelami samudra kebijaksanaan. Hari ini, kita kembali membuka lembaran agung karya Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumiddin. Bersama, kita akan mengulas kitab kelima, Rahasia-Rahasia Zakat, Asrar Az-Zakah, mulai dari paragraf 27 sampai 30. Kitab ini menjelaskan bahwa tujuan zakat jauh melampaui sekedar transfer kekayaan. Zakat adalah alat untuk membersihkan jiwa pemberi dari penyakit hati dan mengurangi bahaya harta. Paragraf 27. Harta sebagai ular berbisa. Al-Ghazali memulai dengan peringatan keras. Harta atau mal adalah cobaan terbesar bagi hati manusia. Ia menganalogikan harta sebagai ular berbisa yang berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Bahaya harta. Harta dapat melahirkan sifat-sifat membinasakan, misalnya tamak, bakhil, dan sombong. Harta juga bisa melalaikan dari mengingat Allah dan hari akhir. Zakat sebagai penawar atau alat bedah yang diwajibkan syariat untuk mengeluarkan sebagian racun harta dari hati. Meskipun persentase yang dikeluarkan kecil, dampaknya pada penyucian jiwa sangat besar. Paragraf 28. 3 tujuan spiritual zakat. Al-Ghazali merumuskan 3 tujuan utama zakat dalam perspektif batin. Menguji keimanan atau imtihan. Zakat menguji kejujuran klaim iman. Jika seseorang benar-benar percaya pada janji Allah tentang balasan akhirat, ia tidak akan berat melepaskan harta dunia. Menghilangkan bakhil atau bukhul. Zakat adalah latihan wajib yang paling efektif untuk memerangi sifat bakhil atau kikir yang merupakan salah satu penyakit hati paling merusak. Sifat ini hanya bisa diobati dengan mengeluarkan harta secara paksa atau wajib. Mendukung orang lain. Zakat mewujudkan rasa kasih sayang dan persaudaraan di antara sesama muslim, serta membantu fakir miskin untuk fokus pada ibadah mereka tanpa terganggu oleh kesulitan materi. Paragraf 29. Adab batin saat menunaikan zakat. Seorang mukallaf harus memperhatikan adab batin saat menunaikan zakat agar ibadahnya diterima. Mencari dan memilih harta terbaik. Zakat harus dikeluarkan dari harta yang paling dicintai oleh pemberi, bukan dari yang paling buruk, sebagaimana firman Allah. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafahkan sebagian harta yang kamu cintai. Menyembunyikan pemberian atau ikhfa. Zakat wajib berbeda dengan sodakoh sunnah harus disembunyikan sebisa mungkin dari pandangan umum, kecuali jika harus diumumkan demi transparansi untuk menjauhi riya atau pamer dan sum'ah atau ingin didengar. Bersyukur bukan merasa jasa. Pemberi zakat harus merasa berterima kasih kepada penerima, karena si penerima telah memberikan kesempatan bagi pemberi untuk melaksanakan perintah Allah dan membersihkan hartanya. Pemberi tidak boleh merasa berjasa atau mengungkit-ungkit pemberian. Paragraf 30. Bahaya mengungkit-ungkit pemberian dan riya. Al-Ghazali menegaskan bahaya fatal dari 2 hal yang dapat membatalkan pahala zakat. Mengungkit-ungkit pemberian atau alman, mengingatkan penerima akan jasa pemberian kita. Ini merusak rasa syukur si penerima dan membatalkan amal si pemberi. Riya atau pamer. Melakukan zakat agar dipuji sebagai orang dermawan. Ini adalah syirik kecil atau syirik asghar, karena niatnya bukan murni karena Allah. Al-Ghazali menutup pembahasan ini dengan menyimpulkan bahwa tujuan zakat adalah membersihkan harta dan jiwa. Jika harta bersih tetapi hati ternoda oleh riya dan man, maka ibadah zakat tersebut gagal secara spiritual. Pendalaman paragraf 27. Harta sebagai ular berbisa dan zakat sebagai penawar. Paragraf 27 adalah sebuah metafora yang sangat kuat. Imam Al-Ghazali memulai pembahasan zakat dengan peringatan keras mengenai hakikat harta dan dampaknya pada hati manusia. Poin pertama, inti ajaran. Harta sebagai fitnah atau cobaan. Al-Ghazali menegaskan bahwa harta adalah salah satu cobaan terbesar yang mengancam keimanan dan fokus seorang mukallaf pada akhirat. Sifat harta. Harta secara inheren bersifat duniawi, dan karena manusia secara alami mencintai dunia,
atau hub ad-dunya, maka cinta terhadap harta menjadi salah satu penyakit hati yang paling sulit dihindari. Perumpamaan ular berbisa. Harta diibaratkan sebagai ular berbisa yang menawarkan keindahan atau daya tarik kekayaan, kekuasaan, dan kenyamanan, tetapi di dalamnya mengandung racun yang mematikan secara spiritual. Poin kedua, racun spiritual dari harta. Racun yang dilepaskan oleh harta ke dalam hati mencakup beberapa sifat membinasakan atau muhlikat yang secara detail dibahas Al-Ghazali di jilid ketiga dan keempat Ihya Ulumuddin. Sifat membinasakan, dampak pada spiritual. Bakhil atau bukhul, enggan berkorban untuk akhirat, membuat ibadah harta menjadi berat. Tamak atau hirs, keinginan yang tidak pernah puas, melupakan batasan halal dan haram. Sombong atau kiber, merasa diri superior karena kekayaan, meremehkan orang miskin. Riya atau pamer, melakukan amal termasuk sedekah bukan karena Allah, melainkan untuk pujian. Racun-racun ini membuat hati keras, melalaikan dari zikrullah atau mengingat Allah, dan memutus hubungan dengan sesama manusia. Poin ketiga, zakat sebagai penawar atau tiryak. Jika harta adalah ular berbisa, maka zakat diibaratkan sebagai penawar atau tiryak atau alat bedah yang diwajibkan oleh syariat. Fungsi zakat, penyucian hati. Zakat secara paksa mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dicintai, melatih hati untuk mengorbankan yang dicintai demi menaati perintah ilahi. Ini adalah terapi yang efektif untuk melawan sifat bakhil. Penyucian harta. Zakat membersihkan harta dari hak orang lain yang tercampur di dalamnya, menjadikannya halal dan berkah bagi pemiliknya. Kewajiban mutlak. Kewajiban zakat menjadi bukti bahwa syariat dirancang tidak hanya untuk mengatur masyarakat, tetapi yang paling utama adalah untuk membersihkan batin individu. Tanpa zakat, racun harta akan terakumulasi dan membunuh hati. Poin keempat. Konsekuensi jika zakat diabaikan. Bagi Al-Ghazali, orang yang menahan zakat atau bakhil bukan hanya melanggar hukum fikih, tetapi secara spiritual mereka membiarkan racun bakhil menghancurkan hati mereka. Harta yang ditahan akan menjadi beban dan siksa di akhirat, sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran. Kesimpulannya, paragraf 27 meletakkan landasan filosofis zakat. Zakat adalah ibadah yang bersifat defensif dan kuratif. Tujuannya adalah melindungi mukallaf dari bahaya batin yang ditimbulkan oleh harta dan memastikan bahwa cinta kepada Allah dan akhirat tetap lebih utama daripada cinta kepada kekayaan dunia. Pendalaman paragraf 28. 3 tujuan spiritual zakat. Setelah menetapkan bahwa harta itu berbahaya, paragraf 27, Al-Ghazali menjelaskan bahwa zakat diwajibkan sebagai solusi yang bertujuan mencapai pembersihan spiritual di 3 level utama. 1. Tujuan pertama, ujian keimanan, imtihan sidqil iman. Zakat berfungsi sebagai ujian kejujuran iman seorang hamba terhadap alam gaib. Hakikat ujian, iman yang sejati mencakup keyakinan mutlak pada janji Allah mengenai balasan akhirat, pahala, surga, dan ancamannya yaitu siksa bagi orang yang bakhil. Aplikasi, jika seseorang benar-benar yakin bahwa setiap dirham yang ia keluarkan hari ini akan diganti oleh Allah berlipat ganda di surga, dan bahwa menahan harta akan mendatangkan siksa, maka ia tidak akan merasa berat membayar zakat. Kegagalan ujian, jika hati merasa berat dan bakhil saat membayar zakat, itu menunjukkan bahwa keyakinan pada harta duniawi, cash in hand, masih lebih kuat daripada keyakinan pada janji Allah, rewards in gaib. Zakat menyingkap apakah iman itu hanya di lisan atau sudah tertanam di hati. 2. Tujuan kedua, memerangi penyakit bakhil, tathhir al-bukhl. Ini adalah tujuan kuratif zakat, yaitu membersihkan hati dari sifat bakhil atau kikir yang dianggap Al-Ghazali sebagai salah satu penyakit hati paling mematikan. Penyakit bakhil. Sifat bakhil adalah ketamakan yang menghalangi kebaikan mengalir, membuat harta berputar hanya di tangan pemiliknya dan menyebabkan hati menjadi keras. Terapi zakat,
Kewajiban zakat adalah terapi wajib yang melatih jiwa untuk berkorban atau melawan naluri alami untuk menahan harta. Karena sifat bakhil sangat sulit dihilangkan dengan nasihat saja, syariat mewajibkannya melalui mekanisme zakat. Level zakat versus sedekah. Zakat adalah batas minimum pelatihan. Sedekah sunnah adalah level lanjutan bagi orang yang ingin mencapai kesempurnaan batin, yaitu mengeluarkan harta tanpa paksaan kewajiban. 3. Tujuan ketiga, mewujudkan kasih sayang dan persaudaraan, izhar ar-rahmah wal ukhuwah. Zakat berfungsi untuk mengatur hubungan sosial dan menciptakan harmoni dalam masyarakat Islam. Kasih sayang, rahmah, zakat memastikan bahwa yang kaya merasakan kewajiban untuk memperhatikan yang miskin. Ini mencegah munculnya sifat sombong pada yang kaya dan kedengkian atau hasad pada yang miskin. Persaudaraan, ukhuwah, dengan adanya transfer kekayaan ini, terwujudlah persaudaraan Islam yang didasarkan pada saling bantu dan tanggung jawab bersama. Kaum miskin dapat terbantu dalam kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka memiliki kesempatan dan fokus untuk beribadah dan mencari ilmu yang merupakan tujuan utama penciptaan manusia. Kesimpulan, paragraf 28 menunjukkan bahwa kewajiban zakat dalam Islam adalah ibadah yang bersifat multidimensi. Zakat tidak hanya memperbaiki ekonomi, tetapi memperbaiki akidah, menguji keyakinan pada akhirat, memperbaiki akhlak, melawan bakhil, dan memperbaiki sosial, menumbuhkan kasih sayang. Kegagalan dalam zakat adalah kegagalan dalam ketiga level spiritual ini. Tentu, mari kita lakukan pendalaman khusus untuk paragraf 29 dari kitab Rahasia-Rahasia Zakat, Asrar Al-Zakah, yang membahas tentang adab batin saat mengeluarkan zakat. Pendalaman paragraf 29, adab batin saat mengeluarkan zakat. Setelah memahami tujuan zakat, paragraf 28, Al-Ghazali menjelaskan bagaimana seorang mukallaf harus bersikap secara batiniah saat mengeluarkan hartanya. Adab-adab ini diperlukan untuk memastikan ibadah zakat tidak hanya sah, tetapi juga diterima dan disucikan dari penyakit hati. 1. Memilih dan mengutamakan harta yang terbaik, thayyibat. Ini adalah adab batin yang pertama dan terpenting. Inti ajaran, zakat harus dikeluarkan dari harta yang paling baik, thayyib, dan paling dicintai oleh pemberi, bukan dari yang paling usang, cacat, atau tidak disukai. Dasar syar'i, Al-Ghazali merujuk pada firman Allah, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Surah Ali Imran ayat 92. Tujuan spiritual, jika zakat dikeluarkan dari harta yang dicintai, latihan melawan sifat bakhil, bukhul, menjadi lebih efektif. Ini membuktikan bahwa hamba lebih mencintai Allah daripada hartanya. Jika dikeluarkan dari harta yang buruk, itu menunjukkan kurangnya pengagungan terhadap Allah, karena Dia hanya menerima yang baik. 2. Menyembunyikan pemberian, ikhfa. Meskipun zakat wajib, Al-Ghazali menyarankan agar sebisa mungkin pemberian tersebut dilakukan secara tertutup. Inti ajaran, bertujuan untuk menjauhi ria atau pamer dan sum'ah, ingin didengar. Perbedaan dengan sedekah sunnah lebih ditekankan. Daripada zakat wajib, namun untuk zakat wajib, menyembunyikannya tetap lebih aman bagi hati dari godaan pujian manusia. Pengecualian, jika pemberian secara terbuka bertujuan untuk memotivasi orang lain sebagai contoh baik dan pemberi yakin hatinya tidak ternoda ria, maka hal itu diperbolehkan, namun harus dengan hati-hati. 3. Merasa bersyukur kepada penerima. Ini adalah salah satu poin paling unik dan mendalam dari etika zakat menurut Al-Ghazali. Inti ajaran, pemberi zakat tidak boleh merasa berjasa atau menganggap dirinya lebih tinggi dari si penerima. Bahkan ia harus bersyukur kepada si penerima. Alasan syukur, si fakir miskin, penerima zakat, adalah perantara yang Allah kirimkan untuk membersihkan harta, menerima harta yang kotor, belum dizakati, sehingga harta si pemberi menjadi suci. Membayar kewajiban, memberikan kesempatan kepada si pemberi untuk melaksanakan rukun Islam, sehingga ia terhindar dari siksa bakhil dan siksa akhirat. Penghayatan, pemberi harus melihat dirinya sebagai orang yang berhutang budi kepada si fakir, bukan sebaliknya. 4.
tidak mengingat-ingat dan tidak menyebut-nyebut. Adab ini berkaitan dengan menjaga kebersihan hati setelah zakat dikeluarkan. Inti ajaran, melupakan pemberian segera setelah dikeluarkan, tidak mengungkit-ungkit atau alman pemberian di hadapan si penerima, karena hal itu dapat melukai hati mereka. Konsekuensi spiritual, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa mengungkit-ungkit pemberian dapat membatalkan pahala zakat tersebut, menjadikannya sia-sia, seperti api yang membakar kayu kering. Kesimpulan, paragraf 29 adalah peta jalan spiritual untuk seorang muzaki, pembayar zakat. Zakat harus dilakukan dengan kualitas harta terbaik, karena mencintai Allah lebih dari harta, dengan kerendahan hati, menghindari ria, dan dengan rasa syukur karena diberi kesempatan beramal, sehingga harta dan jiwa sama-sama tersucikan. Pendalaman paragraf 30. Pembatal amal. Paragraf 30 berfungsi sebagai penutup dan peringatan terakhir dalam pembahasan zakat. Al-Ghazali menegaskan kembali dua penyakit hati yang paling fatal yang dapat membatalkan pahala zakat, meskipun secara fikih zakat tersebut sudah sah. 1. Inti ajaran. Menjaga niat dan etika. Tujuan spiritual zakat adalah membersihkan hati, paragraf 28. Jika amal itu sendiri dinodai oleh niat yang buruk atau perilaku yang merusak, maka amal tersebut tidak akan mencapai tujuannya dan menjadi sia-sia. 2. Bahaya pertama. Mengungkit-ungkit pemberian, alman. Alman adalah menyebut-nyebut atau mengingatkan si penerima zakat atau sedekah akan kebaikan yang telah kita berikan kepadanya. Penyakit hati. Ini timbul dari rasa sombong, kiber, dan merasa berjasa, ujub, pada diri pemberi. Pemberi tidak melihat dirinya sebagai hamba yang sedang menjalankan tugas Allah, melainkan sebagai dermawan yang patut dihormati oleh si penerima. Dampak pada penerima. Mengungkit-ungkit melukai hati si fakir miskin, membuat mereka merasa rendah diri dan terhina. Ini menghancurkan tujuan kasih sayang, rahmah, dan persaudaraan, ukuah, yang seharusnya dibangun oleh zakat. Hukuman spiritual. Al-Ghazali sangat menekankan bahwa alman membatalkan pahala amal secara total, sebagaimana firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Mengungkit-ungkit ibarat debu yang menutupi binih kebaikan, sehingga binih tersebut tidak bisa tumbuh dan berbuah di akhirat. 3. Bahaya kedua, riya atau pamer. Riya adalah melakukan ibadah, termasuk zakat dan sedekah, dengan tujuan agar dilihat, dipuji, atau dihormati oleh manusia. Penyakit hati. Riya adalah salah satu bentuk syirik kecil atau syirik asgar, karena niat ibadah dicampurkan dengan tujuan duniawi mendapatkan tempat di hati manusia. Kontradiksi dengan zakat. Zakat bertujuan melatih keikhlasan dan melawan hub ad-dunya atau cinta dunia. Jika zakat dilakukan demi pujian, maka tujuannya berbalik 180 derajat. Alih-alih membersihkan hati, ia justru menambah kotoran pada hati. Hukuman spiritual. Amal yang diselubungi riya adalah amal yang ditolak. Al-Ghazali berulang kali mengajarkan bahwa Allah hanya menerima amal yang murni dikerjakan karenanya atau ikhlas. Kesimpulan integratif. Paragraf ini adalah penegasan kembali bahwa ilmu batin atau tasawuf adalah inti dari seluruh ibadah. Zakat lahir atau fikih menjamin harta bersih dari hak orang lain. Zakat batin atau tasawuf menjamin hati bersih dari riya, bakhil, dan man. Jika hanya aspek fikih yang dipenuhi, maka ular berbisa atau harta memang sudah dibersihkan dari racunnya, tetapi pemilik ular atau hamba gagal dalam ujian batin, sehingga ia tetap merugi di sisi Allah. Demikianlah kajian kita hari ini dari kitab Ihya Ulumiddin. Mari kita renungkan dan upayakan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di telinga, tapi biarkan ia menghidupkan hati kita. Jika Anda merasa kajian ini bermanfaat, jangan lupa bagikan dan tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kitab agung ini di paragraf selanjutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.